Selamat pagi Bu Nur Asia. Selamat pagi, Bu Ria. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana kabar Ibu Ria? Oh, baik, puji Tuhan, baik sekali. Nah, kita hari ini Bu mau bercerita nih. Tidak lama, sekitar 5 sampai 15 menit. Apa nih yang ingin Ibu ceritakan hari ini? Iya, Bu. Jadi sebenarnya saya ingin bercerita tentang kondisi guru-guru saya di sekolah. Kebetulan saya wali kelas mendapatkan informasi dari anak-anak bahwa guru-guru di sekolah, di kelasnya, ini ya, apa khususnya, itu menggunakan proses pembelajaran yang monoton, Bu. Metodenya tidak bervariasi, tidak menggunakan media pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi tidak menyenangkan. Oh, jadi menurut Ibu, pembelajaran menyenangkan itu seperti apa, Bu? Pembelajaran menyenangkan menurut saya itu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid, Bu. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, media pembelajaran interaktif, bahkan sesekali boleh menggunakan permainan gitu loh, Bu. Sehingga anak-anak merasa senang dan nyaman. Kalau kita katakan pembelajaran menyenangkan tersebut di level 10, untuk sekarang kondisi di sekolah Ibu, guru-gurunya berada di level berapa, Bu? Kira-kira level 5, Bu. Karena sebagian sudah ada yang menggunakan media pembelajaran, namun tidak rutin. Nah, kalau sebagian lain tidak menggunakan media pembelajaran sama sekali. Sekarang di 5. Nah, Ibu sendiri ingin lihat kondisi guru tersebut ditingkatkan di level berapa? Saya ingin meningkat setidaknya di level 8 lah, Bu. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu mereka agar dapat melakukan perubahan sehingga bisa meningkatkan menjadi level 8? Saya rencananya ingin mengajak mereka duduk bersama, Bu, untuk belajar bersama, membahas suatu media pembelajaran yang interaktif atau model-model pembelajaran sehingga proses pembelajaran bisa menjadi lebih baik seperti itu, Bu. Baik. Apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan atau harapan tersebut? Nah, saya kan sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak ya, Bu ya. Berbekal dari pendidikan guru penggerak ini, kemudian saya juga sering mengikuti pelatihan-pelatihan secara online. Saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa melakukan apa yang sudah saya dapatkan seperti itu, Bu, melalui kegiatan diseminasi yang saya inginkan nanti. Saya berharap teman-teman juga bisa belajar melalui saya. Dengan kekuatan Ibu tersebut, apakah ada hambatan yang menghalangi dalam meraih tujuan? Nah, ini dia Bu yang menjadi hambatan. Guru-guru di sekolah saya itu sulit sekali diajak berbincang-bincang karena mungkin kesibukan mereka di luar mungkin ya Bu ya, sehingga sulit bagi saya untuk mengajak atau meminta waktu dalam space waktu yang cukup lama untuk membahas atau ngobrol biasa pun juga agak sulit gitu loh Bu. Sehingga saya di sini rasanya membutuhkan apa peran dari pimpinan deh Bu, seperti kepala sekolah atau wakil kurikulum. Jadi membutuhkan wakil kurikulum dan kepala sekolah. Memang apa Ya, rencana Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? seperti yang saya katakan tadi Bu, saya ingin berbagi kepada teman-teman berbekal dari pendidikan saya. Saya ingin melakukan suatu kegiatan seperti diseminasi Bu. Jadi melalui kegiatan diseminasi, Ibu akan berbagi. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Sesegera mungkin Bu. Jadi mungkin diusahakan besok lah Bu ya. Saya akan menemui kepala sekolah, kemudian wakil kurikulum bercerita tentang pentingnya kegiatan ini serta membahas terkait ruang dan waktu agar bisa terlaksana kegiatan diseminasi ini Bu. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu? Ukuran keberhasilannya adalah guru-guru bisa berubah dalam proses pembelajarannya sehingga proses pembelajaran di kelas bisa menyenangkan, anak-anak antusias dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan komitmen tersebut? Yang pastinya saya tidak bisa berdiri sendiri ya Bu ya, maka di sini saya butuh bantuan atau berkolaborasi dengan
para pimpinan, yaitu kepala sekolah dan para wakil, terutama wakil kurikulum, kemudian rekan-rekan guru yang lainnya, dan yang pastinya siswa. Baik sekali ya Bu, kita sudah sampai nih di ujung percakapan. Menurut Ibu apa yang sudah kita dapatkan hari ini? Sebelumnya saya bingung, Bu. Makanya saya terima kasih sekali atas percakapan hari ini. Sebelumnya saya bingung sekali bagaimana caranya mengatasi masalah saya ini. Tapi setelah kita berbincang, saya menemukan solusinya, yaitu sesegera mungkin saya menemui kepala sekolah dan wakil kurikulum untuk melaksanakan suatu kegiatan berbagi praktik baik atau diseminasi. Baik Bu, semoga dapat terlaksana ya Bu. Nanti kita berbincang lagi apakah sudah terlaksana dan jika sudah terlaksana, kita akan berbagi praktik baik. Oke. Saya akhiri dulu ya Bu percakapan kita hari ini. Hai Bu Ria, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik Bu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Baik, kita cuma punya waktu singkat nih, sekitar ya 6 sampai 10 menit lah, nggak lama. Gimana? Katanya ada yang mau diceritain. Cerita apa coba? Iya Bu, begini, guru-guru di sekolah saya masih ada yang melakukan proses pembelajaran yang monoton, tidak bervariasi, hanya ceramah, bahkan tidak menggunakan media pembelajaran. Berarti ada suatu proses pembelajaran yang tidak bervariasi tersebut membuat jadi apa ya, tidak menyenangkan begitu ya Bu ya? Monoton, tidak bervariasi, tidak menggunakan media pembelajaran juga. Baik, kita punya waktu pendek nih Ibu Ria, jadi pengen dapat apa dari percakapan kita pada hari ini? Saya pengen mengajak teman-teman untuk bersama-sama membahas media pembelajaran yang dapat menarik perhatian murid. Misalnya menggunakan video pembelajaran, PPT, atau aplikasi latihan soal berbasis teknologi lainnya. Bisa juga menggunakan Canva. Jadi ingin mengajak teman-teman gitu ya, supaya bisa melakukan suatu perubahan dan menggunakan media pembelajaran yang interaktif gitu. Oke, ada juga menggunakan aplikasi Canva, baik sekali. Baik, kalau dari pengamatan Ibu Ria sendiri, idealnya seorang guru dalam proses pembelajaran itu seperti apa sih? Kalau idealnya, Bu, guru yang dalam proses pembelajarannya memenuhi kebutuhan murid, menggunakan metode yang bervariasi, kemudian menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Sesekali ada permainan sehingga anak-anak tidak bosan, senang dalam proses pembelajaran kita. Sepakat sekali kalau begitu Bu. Memang harus ada suatu permainan sehingga mereka tidak merasa bosan begitu ya Bu ya. Kalau kita katakan nih idealnya itu kondisi tersebut adalah kita nilai dengan level 10 gitu. Nah, untuk kondisi sekarang untuk guru-guru di sekolah Ibu itu Ibu Ria nilai di level berapa? Kira-kira sebagian ada yang menggunakan media, tetapi tidak rutin, dan sebagian lainnya memang tidak pernah sama sekali menggunakan media. Oh, jadi tidak semuanya ya Bu, ya masih ada guru-guru yang sudah menggunakan media pembelajaran begitu ya Bu, ya meskipun tidak rutin. Oke. Nah, ini kan sekarang ada di level 5 nih. Ibu Ria pasti pengen ada suatu perubahan kan? Ibu Ria sendiri pengen lihat kondisi guru tersebut ditingkatkan ke level berapa? Saya sih maunya mereka bisa meningkat menjadi level 8, Bu. Level 8, baik sekali. Ada peningkatan meskipun tidak menuju sempurna begitu ya Bu ya. Baik, apa yang bisa Ibu Ria lakukan untuk membantu mereka agar dapat melakukan suatu perubahan sehingga bisa mencapai ke level 8?
Inilah yang saya pikirkan, Bu. Lalu bagaimana solusinya? Karena sulit sekali untuk berbincang-bincang dengan guru, apalagi mengajak mereka melakukan perubahan itu ya sungguh sulit, Bu. Begitu, mungkin karena kesibukan mereka ya, sehingga mereka sulit untuk diajak berbincang-bincang, tidak punya waktu, begitu ya. Oke, kalau menurut Ibu Ria sendiri, guru-guru di sekolah Ibu Ria itu senang diperlakukan seperti apa sih sehingga mereka mau duduk bersama, belajar bareng, seperti itu? Menurut saya, guru-guru bisa duduk bersama jika ada instruksi dari kepala sekolah, ada undangan khusus, mengikuti suatu rapat, atau kegiatan sehingga bisa duduk bersama, ataupun berdiskusi bersama membahas tentang metode atau model pembelajaran yang seperti itu. Oke, kalau itu bisa dilakukan, kira-kira yang mana bisa Ibu Ria lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, wakil kurikulum, terus terkait pentingnya kegiatan ini, juga ruang dan waktu ya Bu, agar guru-guru bisa mengikuti kegiatan tersebut. Oke, berarti tidak bisa bekerja sendiri ya Bu ya, pasti Tentu butuh saja tidak bisa. Iya, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lainnya, apalagi kepala sekolah dan wakil kurikulum. Kapan kira-kira bisa dilaksanakan? diusahakan besok Bu, saya akan menemui kepala sekolah dan juga wakil kurikulum. Sesegera mungkin artinya ya. Baik, terakhir ya. Jadi apa yang sudah Ibu Ria dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Di awal tadi saya tuh bingung kan Bu, bagaimana sih cara saya untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan, yaitu berkoordinasi dulu dengan pimpinan untuk melaksanakan kegiatan diseminasi, berbagi pemahaman dan pengalaman. Wah, alhamdulillah kalau begitu. Oke, ditunggu kabar baiknya ya. Minggu depan kita ngobrol lagi. Didapatkan gitu. Terus waktunya. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Pagi.